kok semuanya haram ya? Nggak jadi. Ya, balik lagi, duduk lagi di halte. Datang lagi bis yang ketiga, haram, haram, haram. Loh, kok semuanya haram ini? Akhirnya duduk lagi bis keempat, haram, haram, haram. Itu balik lagi. Sampai akhirnya balik lagi ke kamarnya. Kenapa nggak jadi ke Masjidil Haram? Wah, saya ini setiap mau masuk bis itu semuanya bilang haram, haram. Berarti haram semua ini. Nah, itu akhirnya dikasih tahu, Pak, maksudnya haram itu adalah tanah haram. Artinya apa? Ya ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram itu berarti gampangnya, singkatnya itu haram, haram. Itu seperti di Jakarta itu mana? Gadung, 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 Pulau Gadung. Pulau Gadung. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau sudah ke Mekah jangan sampai seperti orang ini ya. Ini mungkin Mas Adit ini. Haram nggak jadi. Akhirnya, wah ini aku kurang tahu ini orang. Gimana saya mau pergi ke Masjidil Haram malah bilang haram, haram. Kalau haram Indonesia artinya kan dilarang. Haram di sana artinya itu adalah tanah haram. Nah, tanah haram itu artinya adalah tanah yang mulia. Maka disebut dengan Masjidil Haram, masjid yang sakral, masjid yang mulia. Maka hari ini kita akan membahas tentang tanah haram. Nah, bisa ditampilkan slide-nya. Filosofi nama tanah haram ya. Jadi Bapak Ibu yang yang mengetahui filosofi nama Arab itu orang Arab ya, orang Arab itu kalau memberi nama anak-anaknya itu pasti dengan menggunakan nama-nama yang keren ya. Nama-nama hewan. Misalkan Fahad, Fahad, Fahad. Raja itu ada Raja Fahad. Terus ada lagi Haidar, ada lagi Al-Laits, ada lagi Usamah. Nah, itu semuanya adalah nama-nama hewan atau raja hutan, yaitu harimau, singa, singa padang pasir. Wah, itu ya, itu nama-nama apa? Nama-nama yang menjadi kebanggaan orang Arab. Nah, kenapa mereka itu menggunakan nama-nama tersebut? Dalam pikiran mereka, filosofi mereka, orang Arab itu kan suka perang dulu ya. Kalau sekarang masih ada berarti keturunan orang dulu. Jadi memang mengikuti pendahulunya, sukanya perang. Perang itu kayak hobi gitu. Itu di zaman sampai sekarang. Itu zaman jahiliyah itu perang itu sudah menjadi tradisi turun temurun. Yang terjadi di Madinah misalkan suku Aus dan Al-Hajraj itu perang itu sampai berapa tahun? Kalau nggak salah itu sampai 7 turunan. Ya, ganti itu perang terus. Oh, ini pokoknya itu yang buruk jangan ditiru. Kalau kita jangan perang, kita cuma saling nyinyir saja itu sudah cukup ya, nggak usah sampai membawa pedang itu nyinyir saja nggak boleh. Kemudian mereka itu akhirnya punya filosofi. Kalau punya anak saya beri nama Haidar, artinya macan, atau Usama. Tujuannya apa? Misalkan begini, Adit, nama anakmu siapa? Haidar. Oh, orang yang benar, nama anaknya Haidar. Itu pasti pemberani seperti macan. Itu. Jadi nama itu begitu disebut, lawannya itu langsung wow, gitu loh. Mungkin langsung merasa down itu muncul. Wah ini namanya seperti ini, pasti orangnya hebat, kuat, dan berani perang, berani bertarung. Pasti kalau bertarung itu menang. Jadi itu filosofi nama di Arab itu seperti itu. Kalau sekarang kan sudah tidak demikian. Orang-orang Arab namanya sudah nama Barat ya. Kalau orang Indonesia zaman dulu itu namanya itu filosofinya itu rendah. Misalkan ada namanya itu Tulkiem, ada namanya itu Kliwon. Nah, berarti sudah ditahu ini lahirnya Kliwon. Ada namanya Ponati ya, berarti lahir di bulan Senin Pon atau apa, itu nama-nama itu.
ada lagi nama-nama Cikra, pokoknya namanya itu ya nama-nama yang apa ya, Poniem, Ponijan, Poniran, Poniti, Mukidi, Mukijo, pokoknya nama-nama yang nggak tahu maknanya itu apa. Akhirnya dalam tradisi Islam itu begitu menunaikan ibadah haji, siapa namamu? Nama saya Khotijah, oh bangga. Khotijah adalah istri Rasulullah. Walaupun wajahnya itu tetap poniem ya, yang namanya saja ya Khotijah, tapi wajahnya tetap poniem, wajahnya seperti itu dan hidungnya tetap mancung ke dalam. Ya. Itu apa filosofi nama ya, filosofi nama. Nah, Masjidil Haram itu punya nama banyak. Maka bisa banyak? Iya, karena barangnya pasti istimewa. Sesuatu yang memiliki nama banyak itu pasti istimewa. Bukan hanya dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris itu juga seperti itu. Ada Leo, ada Tiger, macam-macam. Itu kan menunjukkan wow. Oleh karena itu Masjidil Haram, kemudian ada menamakan Mekah, ada Bakkah. Ini filosofi namanya Tanah Haram. Makkah merupakan tempat yang paling istimewa, mulia, serta disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang zaman. Tempat kelahiran Nabi. Mau tidak istimewa tempat kelahiran manusia paling mulia? Ya nggak mungkin. Nggak istimewa. Tempat turunnya Al-Quran. Tentu saja Al-Quran tidak turun sendiri. Langsung dijatuhkan Jibril kemana itu enggak. Jibril yang membawa. Biwasitoti Jibril. Jibril. Jadi Makkah itu tempat mondar-mandirnya malaikat Jibril, bukan hanya malaikat Jibril, semua para malaikat itu, ya, itu kalau turun ke bumi itu tidak di Jakarta, tapi di tanah suci Mekah. Mereka itu banyak yang tawaf, sampai saat ini juga banyak yang tawaf. Sehingga saya tuh kalau ke Mekah itu paling seneng, itu paling pokoknya sesuatu yang istimewa bagi saya itu di Mekah itu tawaf. Tiada hari tanpa tawaf. Pokoknya kadang sehari tawaf sampai 5 kali. Kadang sampai 6 kali, sampai 7 kali itu kalau sepi ya. Wah, kalau sekarang itu mau tawaf 2 kali atau 3 kali itu sudah sudah susah. Ya. Tapi saya usahakan biasanya malam jam 12 malam berangkat ke Masjidil Haram, tawaf, setelah capek duduk tawaf lagi, ya biasanya 2 kali atau 3 kali. Kemudian setelah Isya, pokoknya tidak ada hari tanpa tawaf. Kenapa? Karena semua para malaikat itu, para kekasih Allah itu sukanya itu tawaf. Nah, kalau Mas Adif tawafnya di Zam-Zam Tower, itu beda. Ya, kalau para wali itu tawafnya ke Masjidil Haram, kalau Mas Adif dan rekan-rekannya tawafnya di Zam-Zam Tower. Kalau para wali, para kekasih Allah itu tawaf itu karena mereka itu mengikuti jejak para nabi, para orang-orang yang mulia. Kalau Mas Adi itu mengikuti jejak, jejaknya sendiri. Nah, ini ya tempat turunnya Al-Quran. Ya, yang ketiga adanya Baitullah yang menjadi kiblat sekaligus menjadi tempat berkumpulnya para malaikat. Bayangkan malaikat itu kalau rapat itu di sekitar Masjidil Haram. Nah, kita kan tidak tahu, tahunya kita itu ya jamaah umrah ya. Nah, dan para nabi serta kekasih Allah SWT, para malaikat, para nabi, para kekasih Allah, semuanya itu berkumpul di situ. Menjadi magnetnya. Makanya menjadi tempat istimewa. Nah, sangat banyak namanya. Nama Mekah sering disebut dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada nama yang lebih sering disebut melebihi nama Masjidil Haram dengan berbagai redaksinya. Dan kota Mekah itu yang menamakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nama yang lain misalkan ya, Amerika, Qatar, Indonesia itu kan nama baru. Tidak ada filosofi di dalam kitab-kitab yang terdahulu kan tidak ada. Nah, misalkan nama-nama yang di dalam Al-Quran itu nama misalkan Mekah, Madinah, kemudian Mesir, Ihdino, ya, ihbitu Misran, fa'inna lakum mas'altum, Mesir. Itu nama yang selamanya tidak akan berubah sampai hari kiamat. Ya, itu nama yang Allah sebut di dalam Al-Quran
atau hadis Nabi Muhammad SAW itu namanya itu insya Allah nama abadi. Madinah, Mekah, Baitul Maqdis, itu sampai kapanpun orang Yahudi tidak akan bisa merubah karena namanya sudah Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Misalkan diganti misalkan masjidnya apa nggak bisa. Nah, itu namanya abadi, termasuk nama-nama yang sudah paten di Al-Qur'an itu adalah pasti istimewa. Ini menjadi bukti bahwa Mekah memiliki keistimewaan sesuai dengan namanya Allah yang menamakan Mekah sehingga eksistennya sepanjang zaman dan tidak akan berubah kecuali kiamat ya. Ya, tapi kiamat itu kapan? Masih lama, masih lama. Jangan misalkan kiamat sudah dekat, ya dekat menurut kita sama dekat menurut Allah itu beda. Dekat kita mungkin berapa tahun, tapi dekatnya Allah mulai zaman Nabi sampai sekarang itu namanya dekat. Nah, pokoknya persiapan kita adalah ibadah. Yang mau pergi ke Mekah niat ya umroh atau haji, insya Allah Allah berikan kemudahan dan insya Allah panjangkan usia kita semua, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Nah ini nama Makkah, tanah haram ya, saya singkat. Makkah, Bakkah, Ummul Qura, Al-Baladul Amin, Al-Baldah. Nah, ini nama-nama yang populer. Masih banyak lagi nama-nama. Ini saya ambil dari literatur Al-Quran. Nah, ini nama-nama yang istimewa. Pasti Bapak Ibu sudah mengenal. Masih banyak lagi nama-nama yang lain. Ini yang bersumber dari Al-Quran Karim. Dan masing-masing itu mempunyai makna. Makkah Al-Mukarramah. Ya. Apa? Kemudian bisa dilanjutkan. Mekah Al-Mukarramah. Kenapa dinamakan Mekah? Mekah Al-Mukarramah. Nah, kalau kita melihat ya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tanah haram itu disebut dengan Makkah. Wa huwa alladzi aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bibatni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basyira. Dan dialah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Sudah Allah memenangkan kamu atas mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang engkau kerjakan. Jadi nama itu diambil dari Makkah ya. Kemudian Al-Mukarramah, Al-Mukarramah itu sifat. Makkah Al-Mukarramah. Jadi Mekah itu kalimat yang tulisannya Makkah ya. Itu nggak boleh ditambah Al-Makkah, itu nggak boleh. Ya. Makkah tuh nggak boleh. Pokok Makkata ya, itu namanya kalimat aslinya gitu. Nggak boleh misalkan dirubah atau ditambahi. Misalkan ya, Makkah ya Makkah, nggak boleh misal Al-Makkata, Al-Makkatu, Al-Makkati, tambah al nggak boleh. Seperti Jakarta, nggak boleh misalkan di mana ke Al-Jakarta atau ke Al-Jakartu, Al-Jakarti, nggak boleh. Itu nama itu ya paten seperti itu. Ya, paten. Jadi kalau ada orang misalkan di mana dari Al-Makkah itu jelas nggak bisa bahasa Arab. Dari kan sekarang itu kadang orang sekarang itu kadang memberi nama sesuatu ada sukanya Al-Makkah, itu salah itu. Nah, jadi Makkata. Nah, kalau Madinah Al-Madinah, nah, berarti ada alnya. Kalau Makkah tidak ada. Ya itu. Nah, ini diambil dari Al-Quran ya tentang nama tanah haram disebut dengan Makkah ya. Bibat nih Makkata. Terus kita lanjutkan. Bakkah. Bakkah. Artinya apa? Nah, di sini inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Al-Imran ya. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang di Bakkah ya, yang tempatnya di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi
petunjuk bagi semua manusia. Bakah itu artinya apa? Bakah itu artinya tunduk ya. Tunduk apa artinya? Ya tunduk ya. Jadi dinamakan Bakkah itu artinya tunduk. Jadi tidak satupun orang kalau sudah di Mekah itu pasti akan meluluhkan dirinya, jabatannya, dan tidak ada yang misalkan saya ini jenderal, nggak ada. Semuanya itu akan luluh lantak dengan sendirinya. Itu disebut dengan tunduk ya. Maka disebut dengan Bakkah. Misalkan jenderal, presiden, pengusaha, dosen, dokter, sudah kalau sudah di Mekah itu seperti orang biasa. Sudah kalau tawaf itu nggak ada. Saya ini loh nggak ada. Maka tunduk semua. Karena apa? Karena haibah ya. Karena adanya Baitullah. Jadi adanya Baitullah itu semuanya itu runtuh dengan sendirinya. Orang yang sombong itu kadang kualat dengan sendirinya. Itu namanya disebut dengan Bakkah, peruntuhkan, menundukkan. Jadi ada satu cerita ini teman saya itu dulu itu punya berbagai jenis ilmu kebatinan, pokoknya ilmu kejawen ya. Ada ilmu semar mesem, kemudian ada juga pokok berbagai pengasih itu ada. Kemudian dibacok itu dia nggak mempan itu. Suatu saat tawaf, begitu tawaf, ketika mencium Hajar Aswad itu mukanya itu lengket lama sekali. Begitu lama, kemudian selesai tawaf itu langsung tubuhnya itu lemas, minum Hajar Aswad, semuanya tambah nggak bisa berdaya. Nggak bisa berdaya. Setelah itu cerita, saya itu habis tawaf, habis menjual, kok saya nggak berdaya seperti ini. Kemudian ternyata ilmu yang selama ini pelajari itu habis disedot ya sama Hajar Aswad. Makanya Hajar Aswad, nanti kita akan bicarakan tentang Hajar Aswad. Ya, maka orang yang sombong itu biasanya akan tertunduk ketika berada di Mekah. Dan banyak sekali cerita tentang itu. Orang yang mengatasnamakan saya ini hebat, saya ini tentara, saya ini jenderal. Tersesat di pokoknya cerita seperti itu sudah nggak ada ujungnya. Ya, berani sama suaminya. Begitu di sana itu kadang ditabok orang. Kadang pokoknya 1001 mungkin bisa diceritakan ya. 99 cerita orang yang tertunduk ya di kota Mekah, dan itu salah satu contoh ya. Maka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah muwaffaqan lil alamin. Jadi rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia untuk beribadah adalah Bakkah adalah Ka'bah ya. Awwala baitin namanya Baitullah ini. Jadi awal bait rumah yang dibangun untuk beribadah adalah Baitullah ya, yang di dalamnya adalah dengan keberkahan. Nah, keberkahan itu semuanya hal yang positif itu berkah. Sehingga kita sering mengatakan gini, saya mau beli sajadah di Mekah. Loh, kan di Tanah Abang banyak. Iya, memang di Tanah Abang banyak, tapi berbeda rasanya. Gitu. Karena apa? Ada kalimat ini. Ya, kalimat bibat kata mubarokah. Mungkin dulu ada orang bilang ke saya, kalau sakit itu beli aja obat di Mekah. Loh, kan sama saja di Indonesia. Iya sama, tapi tanah Mekah itu berbeda. Kok bisa beda? Jutaan tahun ya, mungkin puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, Ka'bah itu sudah kita dikelilingi, ditawafi oleh para malaikat, para nabi. Tentu saja tanahnya beda, airnya juga beda, semuanya beda. Itu disebut dengan lalladzi bi Bakkah mubarak. Jadi keberkahannya itu tidak ada ujungnya. Itu namanya Mekah Al-Mukarramah, yaitu bi Bakkah mubarakah. Kita belajar di Indonesia
bagus. Tapi belajar di Mekah itu beda. Yang saya amati, saya sering mengamati. Saya tinggal di sana itu 7 tahun. Kemudian di sana ada sekolah Indonesia Mekah. Kebetulan saya termasuk salah satu dari pendiri sekolah Indonesia Mekah. Anaknya orang Indonesia yang tinggal di sana itu beda. Kalau menghafal Quran itu cepat, padahal itu andal-bandalnya luar biasa. Ternyata setelah diamati, setiap hari minumnya air zam-zam. Kita tahu air zam-zam itu ya sumurnya di, dekat dengan Baitullah. Kita tahu di Baitullah itu ya setiap hari orang itu berdoa, setiap hari orang itu membaca Al-Quran, berzikir, dan itu selama beratus-ratus tahun. Ya pantas saja itu penuh dengan keberkahan. Maka lillati bibakkata mubarakah. Air dari sana berkah, ya. Semuanya berkah, dan orang yang sudah menunaikan ibadah haji itu kadang menjadi rebutan karena apa? Dia pernah berkeliling ke Ka'bah. Nah, itu makna dari bibakkata mubarak wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan keberkahan, ya. Nanti yang mau haji atau umroh, ya, sering tawaf pulang itu insya Allah doanya itu sambung sampai langit. Nah, lanjut Mas Adit. Ummul Qura wa hadza kitabun anzalna mubarak wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litundira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi wa hum ala salatihim yuhafidun. Dan ini ya, Al-Quran ini hadza kitab ya, Al-Quran menerangkan apa? Adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Nah, jadi Al-Quran itu diberkahi. Musaddiqun, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litundira ummal qura wa man hawlah ومن حولنا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Kitab Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi jangan misalkan, saya mau belajar ini aja deh, saya belajar kitab Injil, Taurat, Zabur. Ya, jadi makna, lafaz, atau keterangan di dalam kitab-kitab samawi itu sudah diterangkan semua di dalam Al-Quran. Maka di sini wahada kitabun anzalna mubarakun musaddiqah. Ya, musaddiqal ladzi baina yadayhi wa litundira ummal qura. Tujuannya apa? Tujuannya nanti Al-Quran itu ya untuk memberikan peringatan ya kepada penduduk Ummul Qura, yaitu penduduk Mekah. Nah, berarti kalau kita maknai bukan hanya penduduk Mekah, Al-Quran itu untuk semuanya. Nah, di sini diterangkan Ummul Qura, kok menggunakan Ummul Qura? Itu artinya ibu, Qura itu artinya desa, ibunya desa. Jadi artinya pusat. Nah, jadi saya ingin menerangkan secara linguistik begini. Kita kalau punya anak, itu begitu masuk rumah itu yang dipanggil bapak atau ibu? Mas Adit. Begitu ibu datang ya, misalkan yang dipanggil apa? Mama apa papa dulu? Mama. Mama, kenapa? Yang di Jadi jarang saya sendiri itu kalau masuk rumah, ibu, jarang kalau misalnya bapak, baru kemudian bapak mana, nah gitu. Jadi ibu dulu dipanggil, baru tanya bapaknya. Nah, kenapa coba? Ibu dalam bahasa Arabnya itu artinya tertuju. Jadi Ummul Qura itu jadi pusatnya desa. Jadi kota apapun itu muaranya di Mekah. Nah, itu namanya, maka disebut dengan Ummul Qura. Nanti coba perhatikan. Nah, kalau punya anak atau cucu begitu masuk rumah, ibu mana? Itu paling kalaupun menyebut bapak itu dia tetap ada tapi tidak banyak. Ibu. Nah, kalau ada sesuatu biasanya yang diajak cerita itu ibu, baik anak laki-laki maupun perempuan. Tapi rata-rata begini. Ini kajian psikologi juga. Ada orang, saya pernah ngisi pengajian.
Ini pengalaman. Ada yang bertanya, kenapa ini yang tanya itu dokter jiwa, ya, dokter jiwa. Dia bekerja di rumah sakit jiwa, terus tanya gini, kenapa orang stres ya, orang-orang stres itu orang yang gangguan jiwa itu, kalau anak perempuan itu pasti jauh dengan ayahnya, kalau anak laki-laki jauh dengan ibunya. Nah, pertanyaannya gitu. Nah, ternyata kita melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dekat dengan putrinya, yaitu namanya Fatimah Zahra. Jadi nanti bapak ibu itu harus diselang-seling gitu. Kalau ibu itu mestinya harus dekat dengan anak laki-laki. Kalau ayah itu juga harus dekat dengan anak perempuan, sehingga nanti figurnya anak perempuan adalah ayah saya. Ayah saya itu hebat, ayah saya itu begini, ayah saya itu pokoknya menjadi pahlawan. Nah, anak laki-laki juga sama. Ibu saya itu hebat, ibu saya itu sabar, ibu saya itu kuat, ibu saya itu yang menyiapkan makan. Itu akhirnya apa? Akhirnya akan menjadi anak yang mentalnya itu kuat. Jangan sampai anak itu jauh dari ibu, anak laki-laki ya. Jangan sampai anak perempuan itu jauh dari ayah. Sebab figur kalau sudah figur orang tua kalau sudah menjadi teladan bagi anaknya, sang anak, aku kalau punya suami pasti harus seperti punya sifatnya seperti itu. Karena apa? Melekat pada oh ternyata itu ya. Jadi rata-rata orang yang gangguan jiwa, yang laki-laki itu karena jauh dengan ibunya, yang perempuan jauh dengan ayahnya. Dan Al-Quran mencontohkan sehidup Nabi itu Fatimah itu sangat-sangat dekat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita harus memang dekat dengan anak-anak kita. Jadi namanya itu artinya tertuju. Jadi siapapun yang akan masuk rumah pasti tujuannya mencari ibu. Nah, sedangkan pusatnya kota yaitu Qura yaitu Mekah adalah pusatnya kota, pusatnya desa. Jadi kota apapun, desa apapun itu muaranya akan di Qura. Ini ini malah ngaji tafsir nih. Kita lanjutkan. Al-baladul amin والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. At-tin والزيتون. Mana at-tin itu? At-tin والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Apa at-tin itu? Wah-tin ya. Wattini, kenapa menyebutin ya, surat ini mengisyaratkan tentang posisi tanah haram di sisi Allah ya yang sangat istimewa. Jadi buah tin itu berada di mana yang paling banyak? Di mana Mas Adit? Hah? Tin itu pusatnya di Baitul Maqdis. Oh, Palestina. Wattini wa zaitun itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa namanya? Buahnya tin wa zaitun itu pusatnya di negeri Syam. Ya, negeri Syam itu pusatnya di mana? Di Baitul Maqdis. Jadi ada 3 kota yang disebut di sini. Nah, coba perhatikan. Wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dan ini pusatnya di negeri yang mubarak itu, ya namanya Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi sekitar Masjidil Aqsa itu berkah. Termasuk buah yang diberkah adalah buah tin dan zaitun. Wa turi sinin. Turi sina di mana turi sina ini? Mana? Turi sinin. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Mana? Turi Sinai itu Mesir, Gunung Sinai, tempat turunnya wahyu tatkala Nabi Musa meminta ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, Bukit Sinai.
Ya, ini alhamdulillah di apa namanya? Di IASK itu ada ya, ada program ke Masjidil Aqsa sudah. Kemudian ada program ke Mesir, mungkin ke Sinai ya. Saya pernah ke Sinai tapi nggak naik. Wahadal baladil amin. Nah, kemudian disebut hadal baladil amin, yaitu tempat yang mulia, yaitu kota Mekah, yaitu tempat lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadal baladil amin, tempat lahirnya Nabi. Sayyidina itu Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian waktu ini Zaitun ini, Buatin itu pusatnya, yaitu di Baitul Maqdis. Jadi ketiga-tiganya tempat istimewa. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bisa ke tiga tempat tersebut. Ya, latusabtu ar-rihal, tidak dianjurkan melakukan sebuah perjalanan kecuali tiga tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidil An-Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Tapi niatnya ibadah ya, mudah-mudahan diberikan kesempatan. Terus lanjut. Al-baldah, al-balad. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldah, ya, alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Innama aku hanya telah diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang telah menjadikan suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, itu kan surat apa namanya? Ada di dalam Al-Qur'an itu alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Surat apa itu Mas Adit? Alladzi oh, Hah? Awalnya alladzi li'ila fi quraisyin ila fihim rihlata syita'i wa sayfal ya'budu ya, rabb hadzal bal, menyembahlah pemilik rabb negeri ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di surat itu tadi, surat Quraisy, dan juga di surat ini. Artinya apa? Balda. Balda itu juga nama lain dari kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi kita kalau ke Mekah itu harus mempersiapkan lahir dan batin. Allah menyebutkan nama Mekah dengan berbagai redaksi, itu menunjukkan punya keistimewaan ya, dan keistimewaan itu tercantum karena banyaknya nama di dalam Al-Qur'an. Dan ingin saya sampaikan di sini, apa sih keistimewaan kota Mekah itu? Pertama ya, pertama di situ dibangun kuil tertua atau Ka'bah Al-Musyarrafah. Nanti pembangunannya itu ada beberapa fase ya. Masa Nabi Adam siapa, setelah Nabi Adam wafat dilanjutkan oleh siapa, setelah Nabi Adam dilakukan siapa, sampai pada saat ini itu dilanjutkan oleh pemerintah Salman. Ya. Salman. Ya itu. Nah, di sini juga ingin saya terangkan, yang pertama adalah tempat dibangunnya Ka'bah yang ada hingga sekarang. Yang kedua, tempat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tempat yang suci ya, yang diharamkan bagi orang non Islam masuk di dalamnya. Ya, disebut dengan tanah haram itu karena orang non Islam tidak boleh masuk di dalamnya. Maka disebut dengan tanah haram, harama ala ghairil muslimin ayadkhulu fiha. Jadi Rasulullah yang mengharamkan orang-orang non-Islam masuk di dalamnya. Ya. Yang keempat, keistimewaannya, tempat yang aman bagi siapa yang memasukinya. Waman dakhala kana, ya, waman dakhala fi kana aminah. Siapa yang masuk di dalamnya itu aman. Kok bisa aman? Karena Rasulullah SAW melarang setiap orang yang memasuki kota Mekah pertama membawa pistol, artinya membawa senjata, nggak boleh. Membawa golok, nggak boleh. Membawa keris, nggak boleh. Membawa
Apalagi? Pokok semua jenis senjata itu tidak boleh ya. Ya, tidak boleh. Kemudian tidak boleh bawa pedang, parang, golok, senapan, segala bentuk senjata lainnya itu tidak boleh. Maka Mekah itu disebut dengan tempat yang aman. Faman dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk dalamnya itu akan merasa aman dan tentram. Kemudian tidak boleh perang. Jadi perang itu tidak boleh terjadi di Mekah. Walaupun dulu pernah terjadi, tapi itu insiden ya, perang antara siapa namanya Abdullah bin Zubair sama Yusuf Hajjaj. Kemudian perang antara dulu zaman awal-awal Arab Saudi itu ya, ada kejadian para teroris masuk dengan membawa jenazah. Sampai di dalam ternyata bukan jenazah, ternyata senapan. Semua orang di dalamnya itu dibunuh. Itu pernah terjadi. Jadi orang teroris itu memang seperti itu. Makanya orang Islam yang benar itu tidak pernah berpikir untuk membunuh yang lain. Kalau tidak cocok, biasalah. Itu negeri yang aman ya. Bukan hanya itu, bukan aman dari musuh, hati ya, hati orang yang tinggal di dalamnya itu merasa tenang dan nyaman. Melihat Ka'bah itu pahala, apalagi mengelilinginya tambah pahala. Setelah itu ditambah sholat 2 rakaat, itu pahala berlipat-lipat. Kemudian tempat dispensasi bagi orang-orang yang bertobat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertobat di sana untuk memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakui berbagai kesalahan dan amal baiknya itu dilipat gandakan. Makanya kalau kita misalkan pernah berdosa, ya pernah apalah, ya niat ya Allah saya ingin memperbaiki diri, datang ke Mekah bertobat, nanti dibimbing oleh Om Sol dan Mas Adit ya. Kemudian setelah ke sana itu dibimbing caranya bertobat, sholat taubat ya. Kemudian setelah sholat taubat, beribadah, berbuat baik, berbagi, bersedekah, kemudian amal ibadahnya dilipat gandakan. Itu salah satu keistimewaan kota Mekah. Kemudian satu-satunya tempat yang disyariat di dunia apa? Tawaf. Pokoknya tawaf itu menjadi ciri khas. Tadi saya sampaikan, ya kita nggak kebayang kan, ketika tawaf keringatan kita jatuh, kemudian jatuhnya menempel di tanah haram, atau keringat-keringat kita menempel dan menyatu di dinding Ka'bah. Wah, itu kan keren itu, luar biasa. Jadi diapresiasi oleh para malaikat, ini tawaf sampai berdesak-desaan, berkeringat hanya apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada tempatnya yang diperintahkan untuk datang kecuali ya tempat ini. Di mana ibadah di Masjidil Haram itu 100.000. Kalau datang ke tempat yang lain itu biasa, misalkan ke Perancis, ke Inggris, ke Turki, biasa. Tapi kalau datang di situ berarti kita melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Tidak dianjurkan melakukan sebuah perjalanan kecuali 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Nabawi. Kalau kita niat ke sana berarti telah mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu satu-satunya kiblat umat Islam. Jadi tidak ada kiblat misalkan kemana kiblatnya? Kiblatnya di Ka'bah. Nanti kalau ada orang meninggal akan ada. Jika datang 2 malaikat kepada engkau, maka ketahuilah kiblatmu adalah Ka'bah. Nabimu adalah Nabi Muhammad. Kiblat kita itu adalah Baitullah ya. Baitullah, kiblat umat Islam, yang mana sampai sekarang kita itu kiblatnya itu adalah Mekah Al-Mukarramah, yang ada dalamnya itu Baitullah. Sebelumnya itu pernah Rasulullah itu hanya beberapa bulan. Kalau nggak salah itu hanya 17 bulan berkiblat di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi berdoa, qad nara taqalluba wajhi fis sama. Ya, orang Yahudi kok begini nih. Begitu Rasulullah SAW menghadap kiblat, orang-orang Yahudi mengatakan, oh itu lihat Muhammad itu, ya Muhammad itu tidak lagi berkiblat di Ka'bah, tapi berkiblat ke Masjidil Aqsa. Itu ikut saya, itu ikut kami. Akhirnya Rasulullah SAW memohon kepada Allah,
Akhirnya dapat petunjuk untuk kembali kiblatnya, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Nah, saat itu sedang melaksanakan sholat di Madinah. Kalau nggak salah sholat duhur atau sholat asar. Begitu dapat dua rakaat turun itu, ya, fawalli wajhaka, maka rubahlah. Nah, maka saat itu Nabi melaksanakan sholat, ya, sholat duhur, ya, 2 rakaat menghadap kiblat Masjidil Aqsa, kemudian 2 rakaat menghadap Masjidil Haram. Akhirnya tempat disebut dengan Masjid Kiblatain. Nah, itu. Kemudian tidak diperbolehkan membelakangi, ya, kalau kita pipis atau apa nggak boleh membelakangi Ka'bah. Dan Allah senantiasa memerintahkan malaikatnya untuk menjaga tanah haram itu. Jadi para malaikat tuh menjaga tanah suci Mekah Al-Mukarramah, dan masih banyak lagi keistimewaan, dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa umroh atau ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Adit. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Abdul Azim, Masya Allah ya. Jadi kangen nih, pengen umroh, pengen ke Mekah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua bisa berziarah ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini saya dapat banyak ilmu baru Bapak Ibu. Mekah Al-Mukarramah, nama-nama Mekah, keutamaannya dan sejarah-sejarahnya dari Al-Quran juga ya, Masya Allah lengkap. Terima kasih Ustaz Abdul Azim, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu. Buat bekal kita nanti ke Mekah ya. Kita bisa bayangin, kita ingat-ingat lagi, oh ilmunya seperti ini, namanya dulu seperti ini, namanya akan selalu seperti ini, Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih Ustaz Abdul Azim. Alhamdulillah, terima kasih. Barakallahu fikum, sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz Azim, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Insyaallah. Oke, saya cek terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga memberi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, izin Ustaz Azim. Oke, silakan. Bacakan pertanyaan yang pertama. Apakah dibangunnya Ka'bah atas permintaan Nabi Adam alaihissalam karena Nabi Adam melanggar perintah Allah dan ingin bertobat? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita harus mulai berpikir bahwa Nabi Adam itu tidak salah ya. Masa kakek buyut-buyut kita ya, Nabi Adam itu masa dianggap salah. Jadi begini, saya buat ilustrasi begini. Nabi Adam alaihissalam ya, itu diturunkan ke muka bumi itu karena Allah SWT mengatakan atau melarang wala taqraba hadis syajarah. Ya, jangan mendekati pohon ini. Katanya itu khuldi ya. Wala taqraba hadis syajarah, kata Allah SWT. Adam dan Hawa, kamu jangan mendekati pohon ini. Nah, kemudian Nabi Adam didatangi oleh iblis. Ya. Iblis mengatakan, kenapa tidak boleh? Padahal itu sangat istimewa sehingga kamu dilarang. Katanya iblis. Akhirnya iblis mengatakan, saya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pokoknya iblis itu membuat tipu daya. Ya, tipu daya mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Enggak apa-apa, Allah sudah membolehkan. Nah, ketika iblis mengatakan membolehkan, maka secara otomatis Nabi Adam itu mendekati, dan akhirnya kemudian Nabi Adam itu diberikan sanksi. Nah, pertanyaan begini, apakah Nabi Adam tidak taat? Nabi Adam itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh begini. Contoh ya. Ini ilmu logika dan harus kita pahami supaya tidak menyalahkan Nabi Adam. Misalnya begini. Mas Adit itu tiba-tiba
Om Sol bilang gini, "Adit, kamu dipanggil Pak Ari." Oh, itu kan pasti pikir, "Oh, Pak Ari pasti tidak pernah berpikir kan apa yang disampaikan Om Sol itu benar atau tidak." Karena apa? Yang ada dalam pikirannya itu adalah Pak Ari. Padahal itu bohongan. Nah, setan begitu kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini Allah sudah membolehkan. Oh, ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam pikirannya, Pak, Allah sudah tidak pernah berpikir namanya iblis. Akhirnya mendekati dan menggunakan, baru kemudian itu adalah tipu daya iblis. Nah, ini kita ngerasani iblis ini. Iblis mungkin kalau dengar itu, wah ini saya dirasani. Memang iblis itu ya begitu. Kerjanya ya demikian, ya. Akhirnya iblis berhasil membuat tipu daya Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Nabi Adam itu melakukan sebuah pelanggaran. Nah, ini akhirnya berhubung kamu melakukan, kalau bahasa kita, berhubung kamu melakukan sebuah pelanggaran, maka konsekuensinya kamu itu harus ke dunia. Nah, karena kamu harus ke dunia, tapi kamu tuh saya beri modal. Sama dengan misalkan Mas Adit bilang ke anaknya, "Nak, kamu sekarang itu harus keluar dari rumah." Bukan, sebenarnya bukan diusir, tapi kamu saya kasih bekal ini ya. Oh, itu kan berarti tidak diusir ya. Diusir tapi dikasih bekal. Nah, ini doanya. Kemudian, nah pada waktu itu ada saya baca di dalam kitab Jerami, itu Nabi Adam itu membawa batu itu adalah Hajar Aswad turun ke bumi. Itu ada beberapa riwayat ya. Nanti batu itu yang kemudian diletakkan di pojokan yang akhirnya disebut dengan Hajar Aswad. Akhirnya dibangunlah ya Ka'bah, tapi tidak seperti itu dulu, hanya fondasi. Temu dengan istrinya namanya Hawa. Nah, itu ya apa namanya, bangunannya tidak seperti yang kita saksikan, tapi fondasi. Nanti yang meninggikan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu ya, kisahnya begitu. Baik. Terima kasih Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Apakah benar kisah-kisah yang terjadi di Mekah pada saat orang naik haji itu karena perbuatannya di tanah air, Ustaz? Terima kasih ya. Ada benarnya juga tidak ya. Kita kalau seperti ini itu kita jangan sampai apa namanya membenarkan dan juga menafikan. Artinya cerita itu mungkin mungkin secara personal itu ada ya. Secara personal itu ada dan itu memang terjadi. Tapi jangan kemudian, wah kalau gitu saya takut haji ya. Jangan sampai seperti itu. Justru orang yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah itu bersihkan hatinya dari berbagai kotoran. Sehingga akhirnya oleh Allah itu diganjar dengan apa? Keberkahan, dengan ampunan dosa, dengan hal-hal yang positif. Sehingga haji itu harus apa niatnya baik, watimul hajja wal umrata lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kejadian itu personel ya, ada memang tersesat katanya di hutan. Ini gimana ada hutan mau di Masjidil Haram, berhari-hari jalan cari hotelnya nggak ketemu. Ternyata hotelnya di depannya, nggak tahu karena bingung atau nggak pernah, banyak ya, banyak seperti itu. Tapi jangan kemudian wah kalau gitu saya mau haji ntar aja deh, jangan. Tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah. Ustadz, dulu ada guru saya pernah bilang tanah haram artinya haram diinjak non-muslim. Benarkah Ustadz? Ya, betul tadi saya sampaikan itu. Sudah sampai. Baik, terima kasih Ustadz. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Ustadz tanya, pengorbanan Nabi Musa sama Nabi Ismail ini paham saya Pak Ustadz, karena Nabi Musa selagi bayi dihanyutkan di Sungai Nil dan Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim. Tetapi mengapa Pak Ustadz Nabi Ismail momennya lebih tinggi dari Nabi Musa? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi begini ya, kalau di dalam Al-Quran itu kita tidak boleh misalkan Nabi ini lebih hebat, ini lebih hebat, nggak boleh. Dalam Al-Quran itu apa? Apa namanya?
La nufarriqu baina ahadim min rusuli. La nufarriqu, kami tidak membedakan baina aidihim. La nufarriqu, kita tidak membeda-bedakan antara para nabi. Semua nabi itu mukromun. Nabi itu semuanya mulia. Adapun perjalanan mereka itu pasti beda ya, karena konteksnya itu beda, wilayahnya beda, dan orang yang didakwai itu juga beda. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak boleh misalkan Nabi saya itu lebih hebat. Oh, Nabi saya enggak, itu akhirnya ya seperti Bani Israel itu. Bani Israel itu hanya mau memuliakan nabinya sendiri, nggak mau memuliakan Nabi Muhammad. Nah, orang Kristen itu hanya mau memuliakan nabinya sendiri, siapa? Nabi Isa. Sementara kita adalah nabi yang memuliakan semua nabi. Nah, itu bedanya ya. Nah, coba Bani Israel kan nggak mau mengakui Muhammad. Nah, kemudian Nabi Isa itu hanya dimuliakan oleh orang Kristen. Orang Kristen itu akhirnya mengenamakan apa? Yesus. Nah, sedangkan orang Islam, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Oh, kita tidak boleh membeda-bedakan. Cuma tentu saja kita itu mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau diceritakan satu persatu kisahnya itu panjang, itu sampai berjilid-jilid. Oh, itu Mas. Lanjut. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, tahun 2007 kami insya Allah bisa menunaikan ibadah haji di depan Hijri Ismail. Waktu tawaf pertama, saya tanpa sadar dapat membaca surat Yasin, Tabarok, Al-Waqiah, dan Ar-Rahman dengan keadaan tenang. Dan saya tidak merasakan kebisingan dari hiruk pikuk orang lain. Ustadz, apakah kondisi saya saat itu hal yang menunjukkan kebaikan atau apa ya Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada yang baik, ya, sesuatu yang baik menimpa kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah anugerah yang terbaik dari Allah. Jadi kadang kita merasakan tidak nyaman, kadang merasa nyaman, itu semuanya kalau nyaman itu kita harus mengakui bahwa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tidak nyaman itu mengakui diri kita sendiri, barangkali mungkin ada sesuatu yang kurang baik, sehingga akhirnya tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara membangun kerangka berpikir begini, kalau kita melakukan sesuatu bagus sesuai dengan tuntunan Al-Quran, rasanya enak, nyaman, yakin bahwa itu adalah murni pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, jangan pernah mengatakan saya melakukan perbuatan tidak baik, ini kan kehendak Allah. Jangan. Itu min nafsi, ya, dari diri kita sendiri, bahwa kita ini manusia tidak berdaya, kita lemah. Jadi kita alhamdulillah kalau bisa merasakan kenikmatan itu adalah berarti saat itu kita sedang sedang bahasanya sedang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Mas. Terima kasih Ustaz. Oke Ustaz, pertanyaan berikutnya, yang dimaksud tidak boleh buang air kecil menghadap Ka'bah maksudnya gimana? Nah, kita kalau pipis itu jangan menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Nah, tapi jangan mengungkuri menghadap atau membelakangi ya. Nah, ulama fikih kemudian menjelaskan maksudnya apa? Itu kalau pipis di tengah sohroh, di tempat yang tidak ada tutupnya, terbuka gitu loh. Misalkan kita di Arafah itu kan terbuka, kemudian menghadap kiblat itu nggak boleh, atau membelangi kiblat, menghadap ke selatan atau menghadap pokoknya tidak menghadap kiblat. Nah, itu. Tapi kalau tertutup misalkan di kamar mandi itu kan hanya jaraknya 2 meter atau 1 meter, itu tidak apa-apa. Nah, itu ke ruangan maftuh, ruangan terbuka, begitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Ada 2 pertanyaan lagi Ustaz, Bapak Ibu izin. Ustaz, kalau tawaf ifadah dan tawaf wada termasuk rukun haji atau wajib haji Ustaz? Terima kasih Ustaz. Tawaf ifadah itu rukun, sedangkan tawaf ifadah itu rukun, sedangkan tawaf wada itu wajib. Ya, wajib.
Nanti ada beberapa pendapat ulama tentang tawaf wada, ya. Tapi kalau tawaf ifadah itu rukun. Kalau tidak tawaf itu ya nggak sah. Makanya dalam kondisi menstruasi pun itu tetap harus melaksanakan namanya tawaf ifadah. Nanti ada penjelasan secara khusus nanti kalau sudah masuk pada syarat, kemudian rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Nanti kita terangkan satu persatu. Ya tetap ikuti Bapak Ibu, insya Allah ya. Ustadz, saat menjalankan ibadah umroh sudah selesai semua dan diharamkan masuk masjid lagi, tapi tiba-tiba masuk lagi ke masjid. Apakah umrohnya sah? Nah, ini yang Apa ini tadi, Ustaz. coba diulangi pertanyaannya kok ambigu. Pada saat menjalankan ibadah umroh sudah selesai semua dan diharamkan masuk masjid. Tapi tiba-tiba masuk lagi ke masjidnya, Ustaz. Apakah umrohnya tidak sah? Mungkin habis tawaf wada kali ya, Ustaz. Tidak diharamkan, tidak ada yang mengharamkan. Jadi sayugjanya setelah selesai tawaf wada, ya segera pulang. Itu sayugjanya begitu. Tapi kita boleh misalkan habis melaksanakan tawaf wada, sebelum subuh kita sholat lagi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sholat lagi nggak apa-apa, nggak ada yang diharamkan, nggak ada. Karena apa? Sholat lagi kemudian pulang nggak apa-apa. Tetap menjaga sholat berjamaah, ya, menjaga sholat berjamaah. Yang tidak boleh apa? Tawaf lagi, berarti tawaf wadanya tadi itu gugur. Karena tawaf lagi, gitu. Batasannya sampai apa? Sampai 3 hari misalkan. Misalkan Mas Adit umroh, kemudian mau tawaf wada. Setelah tawaf wada itu bisnya nggak datang-datang sampai 1 hari. Nah, itu selama dia itu di Mekah boleh sholat di Masjidil Haram sampai 3 hari nanti. Nah begitu 3 hari, mau pulang harus tawaf wada lagi. Gitu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Azim. Ucap hamdalah Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu mohon izin apabila ada pertanyaan yang terlewat ya Bapak Ibu, mohon izin bisa ditanyakan lagi nanti di pertemuan berikutnya ya, karena kita sudah keterbatasan waktu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita akhiri sudah di agenda paling terakhir untuk kajian kita pagi hari ini kita sempurnakan dengan ditutup doa. Tapi mohon izin, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Ya. Pertama, kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah mendaftar haji bersama kami, ISG Tours and Travel. Dan kami tunggu bagi Bapak Ibu yang sudah berniat untuk mendaftar haji, ya bisa langsung menghubungi tim ISG Tours and Travel. Bagaimana teknisnya, berapa biayanya, dan apa saja persyaratannya, nanti Bapak Ibu boleh langsung menghubungi tim ISG Tours and Travel. Kemudian berikut adalah jadwal umroh yang ISG Tours selenggarakan di akhir tahun ya Desember 2023 dan sudah ada juga yang di Januari dan Februari. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengetahui jadwalnya dan biayanya, silakan boleh menghubungi tim ISG Tours and Travel. Kemudian informasi yang terakhir seperti biasa kita akan ada open table sharing session seputar haji dan umroh bersama Bapak Muhammad Solihin ya. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Om Sol boleh diceritakan sedikit Om Sol tentang tema kita pagi hari ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus untuk Bapak Ibu jamaah haji yang rencananya akan berangkat tahun 2024 ini kan persiapan haji 2024 nanti kelihatannya dikebut nih ya oleh pemerintah Saudi Arabia. Kami juga sebagai penyelenggara juga akan mengebut. Kemarin saya diskusi dengan Ustadz Azim persiapan ya saya keberangkatan manasik itu materi-materi segala macamnya juga kita akan menyesuaikan atas persiapan yang dilakukan juga oleh pemerintah kita maupun pemerintah Saudi Arabia. Nah terkait dengan hal ini saya sampaikan nanti setelah sesi doa dari Ustadz Azim itu pernyataan dari Pangeran Badar bin Sultan
beliau itu adalah direktur untuk pelaksanaan haji.